بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 18. Qala al-faqih dawu sapa al-faqih niki Imam Abu Lais Nasruddin As-Samarqandi. Hadza utawi ikilah dawuh Imam Abu Hatim Al-Asam sing kala wingi. Yang 4 perkara tidak ada yang bisa mengerti nilainya kecuali 4 orang itu ya kemarin itu. Itu iku muwafiqun nyocoki lil khabari maring hadis alladzi dzakarna kang sampun nutur sapa ingsun hu ing hadis. Apa rupane hadis e mau? Iktanim khomsan qabla khomsin. Ing hadis gunakno sapa sira khomsan ing perkara 5 qabla khomsin ing dalem sadurunge tekane perkara 5. Apa saja yang kemarin 5 perkara 5 orang? Oh, sono lagu nih, ngapal berarti. Wa ruwiya an Abdillah bin Umar ibn al-As. Lan den riwayataken dan critakake saking Abdullah bin Umar bin As. Sahabat Abdullah, putra dari sahabat Umar bin As. Siapa Umar bin As itu? Apa nih Umar bin Khattab? Dulu orang Quraisy yang paling getol memusuhi Nabi itu ya 2 Umar ini. Umar bin Khattab dan Umar bin As. Musuh terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga saking mentoke sampai kanjeng Nabi itu berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu di antara 2 Umar ini. Doanya Nabi. Sehingga dikabulkan yang masuk Islam pertama Umar bin Khattab. Soalnya biar anak uang krungu orang Quraisy, orang Arab masuk Islam langsung diparani kami Umar bin Khattab. Ini hingga ketika mendengar saudaranya, adik perempuannya masuk Islam, langsung diparani ke rumahnya. Belum nyampe ketemu di depan pintu, dengar adiknya ngaji itu. Surat Toha itu. Toha. Yang ternyuh. Karena zaman itu sedang tinggi-tingginya viralnya ilmu sastra di Arab. Sehingga orang penyair itu termasuk strata tertinggi seseorang. Hingga mukjizat yang diberikan Nabi itu sesuai dengan zamannya. Ketika zaman Musa sedang viral ilmu sihir, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ya, kekuatan ilmu sihir. Zaman Nabi Sulaiman, nah, kekayaan, misalnya sing paling tinggi ya raja-raja yang kaya ya. Kaya. Sehingga Nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Mari ini kan sing rugi. Soalnya tunggu Nabi Sulaiman, ya Allah, berilah saya kekayaan yang tidak dimiliki orang setelah aku. Tapi sama-sama masuk Islam. Umar bin Az juga akhirnya masuk Islam. Dan ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin As ini jadi gubernur di Mesir. Diutus jadi gubernur di Mesir. Annahu dawu sapa Abdullah
putranya Umar bin As tadi. Qala kana abi kasiran ma yakun. Dia cerita, apa bapakku, kana abi kasiran ma yakun. Dulu ketika hidup, ayahku sering ngomong, sering matur. Inni la a'jabu minar rajul. Setuhunnya ingsun iku gawa. Ingsun minar rajul saking wong lanang alladzi yanzilu bihil maut. Kang timurun kelawan alladzi apa pati. Wa ma'ahu akluhu wa disa. Selalu apa itu? Heran atau apa heran apa? Gawo itu apa ya? Takjub. Takjub dengan orang yang didatangi mati, kematian datang kepadanya, tapi kondisinya itu wa ma'ahu akluhu wa disa. Sedang dia dalam kondisi ya antara akal dan lisannya itu ya masih sempurna itu ya. Fakaifa la yasifu. Dan ikut ing dalam sartani rajul apa aklu akali rajul wa lisani. Fakaifa la yasifu. Mongko hali kepriye ora bisa nyipati sapa sapa rajul ing mati. Summa nazala bihil maut wa ma'ahu wa lisan. Faqultu ya abadi qad kunta taqul inni la ajabu min rajulin yanzilu maut. Sehingga saking seringnya ayah saya berbicara seperti itu, saya pernah bertanya, kan nopo jenengan kok sering dawuh ngoten. Takjub dengan orang yang apa itu? Ketika meninggal, nah, wa ma'ahu aklu hadis. Intinya jawabnya gini, faqal ya bunai al mautu a'dhamu min ayyus. Maksudnya itu kondisi orang mati itu berbeda-beda. Sehingga saya takjub dengan orang yang apa itu ketika wafat tapi ya dia itu dalam kondisi biasa-biasa saja. Maksudnya itu tidak menyeramkan itu. Sehingga kan pasti ada amalan yang menjadikan dia itu ya, seperti itu. Sehingga Umar bin As tadi mengatakan, anakku, mati itu, kematian itu sesuatu yang besar, yang sangat agung untuk bisa disifati, diceritakan. Walakin sa'asifu laka minhu syai'an. Tapi tak ceritani titik aja. Matiku wallahi ka'anna ala katifayya jabal radwa. Wong matiku koyok wong sing nandukur pundake iki ngangkat gunung. Tadi gunungnya gak gunung biasa, Jabal Radwa. Gunung Genimowo. Ini ada geni. Nah, kalau sekarang ya Gunung Merapi. Gunung yang masih aktif ini. Gunung Merapi kan besar-besar. Karena Gunung Anyar, Gunung Merapi. Si mau gunung. Wa ka'anna ruhi takhruju min saqbi ibratin. Seakan-akan rohku itu mau keluar dari lubang jarum. Lubang jarum itu cuwili. Wa ka'anna fi jawfi syaukatu usajin. Kaya-kaya sedene iku tetap ing dalam weteng ingsun iku syaukatu usajin. Ono rine wit klampis, wit klampis. Klampis akan akhiri. Ning cara boyo rada wit klampis. Wit dara. Yang biasa ya lamongan ya wonten nggih. Bidara. Pohon bidara. Bidara kan banyak durinya.
Wa ka'anna as-samaa'a adbaqat 'ala al-ardi. Seakan-akan itu langit itu ditumplakno nang bumi. Wa ana bainahuma, dan saya ada di antara ndukure bumi ketumplakan langit. Summa qala ya bunai. Kemudian sahabat Umar bin As dawuh lagi kepada anaknya, anakku, inna hali qad tahawwala ila salasati amr. Kondisiku, posisiku, statusku itu pernah berubah menjadi 3 etapa masa kehidupan. Fakuntu fi awwal amr ahrasan nasi ala qatli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya di awal-awal datangnya Islam, saya termasuk orang yang paling getol untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya wailata law muttu fi dzalikal waqt. Maka celakalah aku kalau saja aku diwafatkan Allah ketika ingin membunuh Nabi. Summa hadani Allah ta'ala al-Islam. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabban nasi ilayya. Maka ketika itu Nabi Muhammad adalah orang yang paling aku cintai. Wa wallani 'ala saraya, dan beliau sering memberikan amanah aku untuk memimpin perang. Faya laitani muttu fi dzalikal waqt. Maka ketika itu saya berangan-angan untuk mati ketika berperang itu. Supaya apa? Li'ana la du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salat. Supaya saya dapat doanya Nabi Muhammad. Dan salat jenazah itu saya dipimpin oleh Nabi Muhammad. Tsumma istaghalna ba'du fi amri. Tapi etapa yang kedua itu gak dikabulno pangeran. Soalnya sampai Nabi wafat kan nanti cerita. Tsumma istaghalna ba'du fi amri dunya. Kemudian aku sibuk dengan urusan dunia karena keinginan kedua itu tidak dikabulkan selama Nabi masih hidup. Fala adri kaifa yakunu hali indallahi ta'ala falam akum min indi hatta mata rahimah. Setelah itu ya saya wafat, tidak tahu. Ini kan ceritanya masih hidup. Tidak tahu kondisiku nanti seperti apa. Karena sampai beliau wafat, aku masih hidup. Umar bin As. Ceritanya itu ya, kan terkenal itu cerita ketika Umar bin Khattab dan Umar bin As. Ada 2 versi cerita sih. Yang satu cerita tentang ketika di Mesir sering banjir itu. Pernah dengar cerita? Sungai Nil itu sering banjir. Kalau enggak dikasih apa itu? Tumbal, itu enggak surut banjir. Tumbalnya dulu itu cewek, perempuan, harus yang perawan, gadis yang dilemparkan ke Sungai Nil baru surut. Ya, gubernur Mesir tadi Umar bin As tadi matur ke Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab menulis surat lebokno iki nang Sungai Nil. Setelah itu sudah tidak banjir. Nah, metode itu dipakai di Ponorogo dulu. Waduk ngebel, tahu waduk ngebel, telaga ngebel. Itu dulu itu harus diceburkan kepala kerbau. Kemudian diganti sama pimpinan pengasuh Pondok Gontor itu dengan surat itu. Jadi setelah itu sudah ada kepala kerbau lagi. Yang di larung itu tulisan surat dari pengasuh Pondok Gontor itu. Dulu saya masih di sana pernah ikut. Tapi saya bagian gini, bagian drum band. Kan ada upacaranya tiap tahun.
Logo ngebel. Akeh durene ngono. Iki karek dicek iki sithik. Qala Syakik Ibnu Ibrahim, dawuh sapa Syakik bin Ibrahim. Syakik bin Ibrahim ini ya ulama. Ulama. Termasuk gurunya ini Hatim bin Asom ini. Hatim bin Asom yang ngomong dawuh 4 perkara yang tidak ada yang bisa mengerti nilainya itu kecuali 4 orang. Wa faqanin nas fi arba'ati asya. Qaulan wa khalafuni fiha fi'lan. Ada 4 orang, ada 4 perkara di mereka itu apa iki? Nyocoki ing ingsun sapa annasu para menungso fi arba'ati asya ing dalam petang perkara. Qaulan apane ucapan. Wa khalafuni lan padha nulayani ingsun fiha fi'lan. Fiha ing dalam petang perkara fi'lan apane? Penggawean. Ada orang yang tidak cocok antara ucapan dan perbuatan dalam 4 perkara. Yang pertama apa? Ahaduha. Yang pertama annahum qalu ana abidullah ta'ala. Mereka ngomong saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hamba sahayanya Allah. Budake pangeran. Tetapi penggaweane wa ya'maluna amalal akhrar. Tetapi amal tingkah lakunya mereka seperti orang-orang yang merdeka. Apa perbedaan dulu orang budak dan orang yang merdeka? Kalau budak ya apa dari majikannya, manut. Nek sudah dimerdekakan wis gak nuruti majikan, wis bebas merdeka. Nah iki akeh wong ngaku budaya pangeran tapi gak gelem nuruti omongane pangeran. Nah, satu ini tidak cocok ucapannya, dia mengaku hambanya Tuhan tapi tidak mau menuruti kemauan pangeran. Wasani dan kedua, qalu mereka berbicara innallaha kafilun li arzaqina. Mereka mengatakan bahasanya cukup Allah yang menanggung rezeki kita. Tetapi wala tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Tapi hati ini gak tenang nek gak nyekel. Nah, nek gak nyekel. Padahal ana sing nanggung. Manusiawi ya. Ana sing nanggung sih, kuatir. Makanya ada ucapan ulama yang wa kaifa akhafu al-faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut khawatir dengan kefakiran sedangkan aku adalah hambanya zat yang paling yang maha kaya. Nah, ini. Nek nyekel, ya iki matunya. Manusia itu. Hati ini gak tenang nek gak nyekel. Wasalis lan ketiga, qalu mereka berbicara, innal akhirata khairu minad dunya. Sungguhnya akhirat itu lebih baik dari urusan dunia. Wahum yajma'unal mala tapi penggaweane ngumpul-ngumpul dunya.
ngumpul-ngumpulno donya oleh, tapi untuk ditasarrufkan untuk akhirat. Nah, warabi, dan yang keempat, qalu la budda lana minal maut. Nah, mereka berbicara, kita harus sering-sering mengingat mati. Tetapi wa ya'maluna a'mala qaumin la yamutun. Tapi penggaweane kaya wong sing gak tau mati, urip terus. Wa ya'maluna a'mala qaumin la yamutun. Penggaweane kaya gak pernah mati, urip terus. Tobat. Enom kok tobat wis enom. Dewasa wis rabi, wis durung duwe anak. Wis duwe anak durung mantu. Duwe putu. Wis duwe putu kok isih sehat, meneh selor-lor tobat. Wis kayak pengiling dhewe titik-titik mugi-mugi manfaat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآثار النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.